atas Gunung Agung. Iya. Menurut Bapak ada nggak sih Pak kekhawatiran dari faktor alam? Nah, contoh itu kayak letusan Gunung Agung. Nah, terus bagaimana Bapak menyikapinya? Sebelum itu kami cerita dulu sejarah Gunung Agung. Gunung Agung yang awalnya budaya Parawati, budaya yang kedua Giri Tolangkir, sekarang disebut Gunung Agung. Leluhur kita umat itu mendirikan Pura Agung Besakih itu di zona aman, di barat dayanya Gunung Agung. Walaupun berapa kali ada letusan Gunung Agung, itu zona aman. Hanya terjamah adalah abunya saja. Tidak pernah hatinya kami berpikir untuk ada lahar dingin, apalagi lahar panas. Sudah ada jalurnya di kawah Gunung Agung. Pura Agung Besakih sampai Pura Pengumpengan pun aman. Hampir dekat dengan kawah Pura Pengumpengan. Itu penyirang KJK timur lautnya. Itu dekat sekali dengan kawah Gunung Agung. Zonanya aman. Kekhawatiran kita berkaitan dengan amannya itu tidak ada kekhawatiran. Dari tahun 1963 Gunung Agung itu terpotong. Hubungannya ke Dharma. Oke, yang jawab ngerti pertanyaannya itu. Kok bisa? Besakih ini kan merupakan pemersatu. Pemersatu. Sane nenten we pedharma kulit istilahnya. Tentunya Besakih ada. Sebentar nanti. Nah itu harus tahu itu. Harus tahu. Oh ini sebentar saya sebentar pasa. Ada 3 fungsi sebentar pasa itu catur loko, catur lawo itu ratu pasa. Fungsi yang berkaitan dengan kalita melingkari catur lawo. Dan yang dulu sering diklaim adalah pedharma. Pasti arahnya mereka. Dan kalau dia contoh dukuh ini diwadahi contoh dukuh catur lawo dukuh. Sana gitu. Itu wadahnya mempersatukan. Kalau datang ke Penataran Agung di komplek Pura Penataran Agung Tradisional itu. kalau khusus Besakih sebagai dasar adalah di bawahnya itu adalah batu hitam yang disebut batu hitam datangnya juga dari Gunung Agung. Itu apa namanya itu batu hitam lah ya. Kalau di atas kebanyakan pakai hijau. Kalau peninggi itu syarat dan wajib pakai hijau. Kalau perlengkapan yang lainnya bisa pakai genteng, menyesuaikan warna. Itu tidak pelinggi, melainkan pesandakan di luar itu, misal pewaragan, baligong yang ada di Jabe itu ada juga menggunakan rahapnya rahap batu bata. Itu pun di Plaspas. Selesai bangunan semua direnov, direstorasi itu harus ada pekaranya. Mengembalikan kesakralan beliaunya itu ada pekara. Setelah selesai perehaban atau direstorasi itu sesuai dengan pakem. Bapak udah jelasin kalau bangunan pura itu nggak bakal terganggu kalau misalnya ada gunung meletus. Nah, bagaimana bangunan tetap kuat tanpa teknologi modern yang sekarang? Kok bisa gitu Pak? Iya. Kaitan kembali ke skala, maka kepercayaan kita kepada Ide Sang Hyang Widi, keyakinan kita bahwa kita sangat yakin bahwa yang beristana di dalam pura itu tentunya ada beliaunya. Itu keyakinan kita, keyakinan dan sangat yakin bahwa ada beristana di pura itu, Ide Sang Hyang Widi Wase, sesuai dengan topoksinya. Contoh Pura Batu Madak, simbol utara, Ide Betara Wisnu meyakinkan kita selaku umat Hindu bahwa beliaunya beristana di sana. Yakin bakalan ada letusan Gunung Agung dilindungi dengan keyakinan kita. Kalau secara kasat mata, secara kenyataan kita, perehaban bangunan dengan segala 30 tahun harus direstorasi atau direhab. Yang pertama, saya selaku Bendesa Adat Besakih sangat apresiasi, terima kasih adik-adik sudah datang
bertemu Titiang ini juga katakanlah momentum yang luar biasa. Jujur Tiang membagi waktu hari ini dengan waktu yang begitu sibuk, beda kalau desa adat Besaki beda dengan desa adat yang lain, beda sekali. Karena kadang-kadang hari kemarin Karangasem diundang 4 desa adat termasuk Besaki berkaitan dengan rancangan undang-undang, kan diundangkan di Republik Indonesia melalui balegnya, jangan diundang juga sering dia. Mudah-mudahan semakin diminati oleh seluruh umat, bukan saja umat Hindu. Makin kan umat-umat yang lain sudah ikut kuliah, itu sangat luar biasa. Itu Ganesha. Walaupun saya pendidikan, jurusannya pendidikan juga dari S2 juga agama, ikuti. Mudah-mudahan apa menjadi motivasi yang sangat luar biasa. Oke. Ke depan juga mudah-mudahan penelitian dari S3 dan sebagainya sakit. Karena dari UNUD tahun 2026 ini S3-nya juga sakit berkaitan dengan dari awal Pak Kadi Wijaya tahun dulu doktor pertama adalah UNI, doktor yang apa yang boleh, apa yang tidak boleh, kita di adat ini membuat suatu aturan atau pakem. Oh, bagi umat Hindu atau umat yang lain datang ke Besaki yang boleh masuk ke Pura Utama Mandala pakai udang, pakai sapuran, pakai kaman. Dan itu bawa bakti. Itu harus sembahyang dan nekeng puas dari hati. Oh, saya mau sembahyang ke Besaki. Tidak serta-merta bisa masuk ke Utama Mandala tanpa ada persembahyangan. Itu pakem. Makanya tidak ngaruh apa yang akan Besaki ini, oh ini lemah atau tidak, itu selalu menjaga. Bagi semeton, bagi umat lain datang ke Besaki menyesuaikan busana adat khusus di Besaki. Misalnya adik menjilbab ke Besaki kan, oh saya mau ke pura. Baba itu apakah filosofi dengan spiritual sama filosofi dari Pura Besaki ini masih bisa dipahami sama generasi? Tentunya kalau di Besaki ini merupakan daya tariknya, daya tarik wisata, bukan objek. Tidak ngaruh dari pakem-pakem yang di barat. Oh, pakemnya seperti ini dirubah, tidak ada ngaruhnya. Dan tidak terpengaruh Besaki itu. Tetap menjaga taksunya yang ada di Besaki. Karena Besaki merupakan bonus daya tariknya wisata yang datang ke Besaki. Beda dengan yang lainnya, selalu kita jaga. Hanya kena abunya saja. Dari Gunung Agung adalah KRB-nya itu ada KRB 3. Puncaknya Pura Penataran Agung dengan jarak ke Gunung Agung 7 km. Walaupun zonanya zona merah, tapi Pura Agung Besaki itulah kebesaran beliaunya. Leluhur kita, menurut kami, menempatkan Pura Agung Besaki yang sangat hubungan bangunan Besaki dengan kita Karana itu dia. Kalau Trihita Karana, hubungan kita dengan kita kan dengan masyarakat, hubungan masyarakat dengan lingkungan, hubungan kita dengan Tuhan itu harmonis sekali. Karena hubungan kita dengan beliaunya atus dan kita yakin itu tiga tri itu karena itu hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan lingkungan, hubungan kita dengan Tuhan itu sangat harmonis. Dengan perehaban pun di pura-pura restorasi itu berarti kita mengangkat hubungan kita dengan beliau, dengan Tuhan. Itu keharmonisan itu. Dan termasuk penataan yang bersahabat, pakem dan lain sebagainya itu karena hubungan kita dengan secara pandangan kita. Wah, itu bersinergi, berharmonis sekali dengan apa namanya Trikaya Parisuda itu. Bukan Trikaya Parisuda, hubungan kita dengan lingkungan, hubungan lingkungan dengan manusia, dengan hubungan kita dengan Tuhan. Dari warna juga itu sudah mencerminkan, oh Pelinggi Hidup Betara Wisnu ini serba hitam. Itu secara kasat mata kita. Iya. Oh ini Pelinggi Hidup Betara Caturloka Caturloka Kepala ini Brahma, barak itu. Oh ini Brahma sudah barak hitam. Itu secara kelihatan kita, secara kita lihat.
dan juga pelinggihnya mencermin kalau ini kaitan dengan ada patung dan lain sebagainya juga ada, menyimpulkan di masing-masing pura itu. Dari warna wastra itu sangat menyimpulkan bahwa kuning ya, oh Dewa Mahadewa ini, dari warna itu sudah tahu. Contoh, oh ini putih ini Iswara, ini simbolnya timur. Itu dari contoh begitu caranya. Dari contoh itu ini pelinggih hidup Betara Wisnu serba hitam, sama apapun pakai warna hitam. Brahma apapun warna pakai merah. Dan simbolnya keselarasan. Itu cirinya. Seperti itu ciri-ciri. Kok bisa hubungannya ke Dharma? Sedikit. Yang jawab ngerti pertanyaannya itu. Kok bisa? Besakih ini kan merupakan pemersatu. Pemersatu. Sane nenten we pedharma kulit istilahnya. Tentunya Besakih ada. Sebentar nanti. Nah itu harus tahu itu. Pintar. Harus tahu. Oh ini sebentar saya sebentar pasa. Ada 3 fungsi sebentar pasa itu catur loko, catur lawo itu ratu pasa. Fungsi yang berkaitan dengan kalita, melingkari catur lawo. Dan yang dulu sering diklaim adalah pedharma. Pasti arahnya mereka. Pintar. Kalau dia contoh dukuh ini diwadahi contoh dukuh catur lawo dukuh. Sana gitu. Itu wadahnya mempersatukan. Kalau datang ke Penataran Agung, di komplek Pura Penataran Agung, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, kita di adat ini membuat suatu aturan atau pakem. Oh bagi umat Hindu atau umat yang lain datang ke Besakih, yang boleh masuk ke Pura Utama Mandala pakai udang, pakai sapuran, pakai taman. Dan itu bawa bakti. Itu harus sembahyang dan nekeng puas dari hati. Oh saya mau sembahyang ke Besakih, tidak serta-merta bisa masuk ke Utama Mandala tanpa ada persembahyangan. Itu pakem. Makanya tidak ngaruh apa yang akan di Besakih ini. Oh ini lemah atau tidak. Itu selalu menjaga. Bagi semeton, bagi umat lain datang ke Besakih menyesuaikan busana adat khusus di Besakih. Misalnya adik menjilbab ke Besakih kan, oh saya mau ke pura